Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai Nur Rafiq, kelas 11 IPS 1, nomor absen 30. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyina wa imamil mursalin wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa'lamu annallaha ta'ala Allah Ta'ala faradu alaikum zakata amwalikum lifauzikum wajah wasolihi ikhwanikum wa fa'addu hazihil faridota faqumu bih dal wajibil islahil azim tatahharu autu zaki amwalakum yubarak lakum fi masyirah muslimin rahimakullah. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Mulia telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat harta kalian demi untuk kesuksesan dan keselamatan kalian dan demi kebaikan saudara-saudara kalian. Maka tunaikanlah zakat dengan sebaik-baiknya agar diri kalian, harta kalian menjadi suci dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah dari dampak negatif karena menolak pengeluaran zakat. Ketahuilah bahwa zakat tidak besar, senilai 70 gram emas, barulah diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Tidak lebih dari itu. Seorang yang mempunyai seekor kambing, maka ia hanya diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 25 ekor kambing. Seorang yang mempunyai 40 ekor kambing, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 1 ekor kambing saja. Sedangkan seorang yang mempunyai 120 ekor kambing, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 2 ekor kambing. Seorang yang mempunyai 5 ekor unta, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu seekor kambing. Demikianlah setiap kali ia mempunyai tambahan 5 ekor kambing, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu seekor kambing. Sampai ia mempunyai 25 ekor unta, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak seekor kambing yang berusia setahun lebih dan masuk tahun kedua. Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi si pemilik sapi, kecuali sampai setelah ia memiliki 30 ekor sapi, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu seekor sapi. Adapun nisabnya, biji-bijian dan kurma adalah 5 wasak, dan diwajibkan 1/10-nya jika tanaman itu dialiri dengan air sungai, air hujan, atau mata air. Tetapi jika diairi dengan air yang dibeli, maka zakatnya adalah separuh dari bilangan itu, yaitu 1/20-nya. Itulah sejumlah nisab zakat dan kewajiban bagi pemiliknya dengan persyaratan haulnya.
atau masa panennya bagi biji-bijian dan buah-buahan. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Semuanya ditiadakan karena keringanan dan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa seorang mukmin yang enggan menunaikan zakat, maka ia harus dipaksa mengeluarkannya ketika di dunia, dan di akhirat kelak ia akan disiksa. Tentang masalah ini Allah berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alimin yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hazab maka naztum li'ansikum wazuku ma kuntum taknimuzun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dari mereka lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran At-Taubah 34-35. Di lain kesempatan Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yaj'aluna bima atahumullahu min fadlih wa khairun lahum bal huwa syaru lahum sayutawwakuna manakhilu bihi yaumal yaqo. Dan janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah memberikannya kepada mereka, itu karena karunia-Nya, mengira bahwa hal itu lebih baik bagi mereka. Bahkan hal itu lebih buruk bagi mereka. Pada hari kiamat kelak mereka akan diikat dengan harta yang mereka simpan. Quran Surat Ali Imran ayat 108. Dengarlah sabda Rasulullah SAW tentang seorang yang tidak mau menunaikan zakat dari hartanya. Man atahullahu malam falam yu'ati zakatah musila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra'alahu yabi batani yutah waqahu yaumal qiyamati summa yakhudu bilihzi wataihi basyid qaihi summa yakulu. Dan barang siapa yang diberi Allah harta kemudian ia menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat kelak hartanya akan dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 belalai. Kemudian ia diikat dan diambil oleh
kedua belalai itu. Kemudian ia dihancurkan oleh keduanya, dan ia berkata, "Aku adalah hartamu dan simpananmu." Kemudian beliau membacakan firman Allah di atas. Hadis riwayat Bukhari. Apakah setelah mendengar berbagai ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, seorang muslim masih enggan mengeluarkan zakat dari hartanya? Sesungguhnya, kalau memang demikian nyatanya, maka orang itu adalah bodoh, tidak berilmu, lemah iman, dan tidak mempunyai keyakinan. Kalau tidak, mana mungkin ia akan enggan mengeluarkan zakat? Bukankah harta zakat untuk kepentingan semua orang dalam suatu masyarakat? Bukankah harta zakat dapat menyantuni orang-orang yang butuh, yang lapar, dan yang bugil? Apakah ia menyadari masalah ini? Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kewajiban mengeluarkan zakat adalah salah satu bentuk kerjasama dan saling tolong-menolong di antara umat Islam. Pakaian dan kebutuhan hidup lain, apakah bukan tanggung jawab kaum muslimin? Demikian pula mereka yang berasal dari suatu suku yang masuk ke dalam Islam, tetapi keimanan mereka belum kokoh, berhak menerima uang zakat. Tetapi agar harta itu menarik hati mereka untuk tetap dalam Islam. Demikian pula seorang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, tentunya ia butuh sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan untuk membeli persenjataan. Bukankah orang semacam itu pantas diberi uang zakat agar kebutuhan diri dan keluarganya dapat terpenuhi? Demikian juga seorang pengumpul harta zakat, ia telah berusaha dengan susah payah untuk mengumpulkan uang zakat. Bukankah orang semacam itu pantas menerima uang zakat? Padahal Allah yang memiliki alam semesta ini telah menerangkan tentang orang-orang yang berhak atau pantas menerima harta zakat, yaitu 8 jenis orang, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memperdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li ya'iril muslimin.